selamat siang. Hari ini bagaimana dengan kabar kalian? Kabar saya dan Reta baik-baik saja loh. Hari ini ayo kita belajar materi yang baru ya. Karena kemarin kita sudah belajar kata berulang, hari ini ayo kita belajar cara pakai kata kerja di bahasa Indonesia. Tolong semangat ya. Halo, berjumpa lagi dengan kami, Aurelia dan Reta. Iya, hari ini kita mau belajar apa ya Reta? Oke semuanya, hari ini kita akan belajar berdosi atau kata kerja dengan awalan ber. Iya, nah untuk cara pakai kata kerja ini akan ada beberapa kata-kata yang harus kalian ingat. Betul banget. Jadi hari ini tolong semangat ya. Oke, semangat ya semuanya. Semangat. Oke semuanya, kalian semua pernah dengar kata kerja berawalan ber? Mungkin semuanya jarang dengar ya, karena biasanya kata dengan awalan ber ada di tulisan saja. Waktu bicara jarang pakai ya. Oke semuanya, ayo kita semua belajar kata dengan awalan ber yuk. Yang pertama adalah berprosumisi atau kata benda. Ini punya artian ada atau punya ya. Aru moteru. Misalnya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sekini. Kalau bertanggung jawab berarti sekini o moteru. Misalnya saya bertanggung jawab untuk mengajar bahasa Indonesia. Berarti saya punya tanggung jawab ya. Oke, semuanya sudah paham? Bisa juga ya untuk menjelaskan seseorang, misalnya kondisi fisiknya ya. Seperti saya punya mata yang besar. Berarti saya bermata besar. Atau saya punya badan yang tinggi. Berarti saya berbadan tinggi. Contoh lainnya ada perilaku. Perilaku adalah seikaku. Misalnya dia berperilaku baik, dia berperilaku jahat. Seperti itu. Oke, teman-teman ada yang punya teman berperilaku jahat? Boleh ya tulis cerita di kolom komentar. Oke semuanya, tadi bagaimana? Sudah mengerti cara pakai ber yang memiliki arti punya? Sekarang ayo kita belajar cara pakai ber plus mesi yang punya arti pakai. Misalnya baju yang dipakai, aksesoris yang dipakai, kacamata yang dipakai, sepatu yang dipakai, dan sebagainya. Contohnya, Reta, sini. Reta hari ini pakai jaket warna hijau ya. Kalau kita pakai ber, Reta berjaket hijau. Jadi semua yang dipakai oleh Reta bisa kita pakai ber ya. Misalnya Reta hari ini pakai sepatu warna biru. Kalau kita pakai ber, Reta bersepatu biru. Sampai sini bisa mengerti? Oke, untuk yang tadi semuanya sudah paham. Kita sekarang ke cara pakai ketiga ya. Untuk yang ketiga adalah berprasumisi dengan artian nanikaodasu atau mengeluarkan sesuatu. Misalnya, hari ini terasa panas ya. Sekarang saya mengeluarkan keringat. Keringat atau aset. Jadi kalau kita pakai ber, di cuaca panas saya berkeringat. Begitu ya cara pakainya. Oke, semua ini sudah paham? Contoh kata yang lain adalah air mata. Air mata itu namida ya. Oke, kalau kita pakai ber menjadi berair mata. Jadi kalau menangis kita berair mata ya, mengeluarkan air mata.
Contoh lainnya adalah buah. Di musim semi, pasti pohon-pohon di luar berbuah ya. Oke. Atau kalian semua pernah terjatuh di jalan? Kalau pernah, pasti ada yang terluka ya. Jadi saat kita mengeluarkan luka, kita berdarah. Berdarah. Oke. Sampai sini semuanya sudah oke? Ayo kita lanjut ke kata selanjutnya. Oke semuanya, bagaimana? Cukup mudah kan? Cara pakai ber ini memang ada beberapa, tapi sebenarnya kalau sering dipakai nanti terbiasa kok. Nah sekarang ayo kita belajar cara pakai ber yang punya arti suruh. Ini biasanya untuk bahasa Jepang yang pakai suruh, misalnya seperti so dan suru. Bisa pakai ber ya. So dan suru punya arti berdiskusi. So dan saja artinya diskusi ya. Lalu contoh lainnya, misalnya olahraga. Ada yang tahu arti olahraga apa? Olahraga punya arti undur. Kalau pakai suruh, berolahraga. Seperti itu. Sampai sini bisa mengerti? Ada juga loh contoh lainnya, misalnya kaimono. Ada yang tahu artinya kaimono apa? Kaimono punya arti belanja. Kalau pakai suruh, berbelanja. Ini kita sering pakai ya. Biasanya kalian hari Minggu pergi berbelanja atau tidak pergi berbelanja? Tolong tulis di kolom komentar. Wah, kita sudah ke cara pakai kelima nih, yaitu berpurase suji. Oke, untuk berpurase suji ini artinya ishoni atau nani-nani ninde ya. Jadi untuk ishoni artinya bersama saja. Sono mama. Untuk nani-nani ninde kita pakai suji bisa ya. Misalnya berdua, bertiga, berempat, dan seterusnya. Contohnya, saya dan Aurel pergi ke Papaya. Berarti kami berdua pergi ke Papaya. Seperti itu ya. Mudah kan? Tapi kalau sendiri itu tidak bisa pakai ber ya. Bersendiri itu tidak ada. Jadi sendiri itu sonoma. Seperti itu saja. Nah sekarang ayo kita belajar ber dengan cara pakai ber plus kanjo. Nah ini harus diingat ya, tidak semua kanjo bisa pakai ber. Hanya ada beberapa saja. Misalnya kanashi. Kanashi punya arti sedih. Jadi kalau kanashi pakai ber, bersedih. Artinya kanashi o okonau. Atau waktu ureshi. Ureshi punya arti bahagia. Kalau pakai ber, ureshi o okonau. Berbahagia. Berbahagia ini biasanya dipakai waktu kita datang ke pernikahan seseorang. Pasti oyomesangnya sedang bahagia ya. Jadi waktu mereka bahagia, kita juga shiawase wo okonau atau ureshi wo okonau. Kita ikut berbahagia. Nah, ada lagi cara yang lainnya. Tanoshi. Tanoshi ini juga bisa pakai senang. Tapi kalau senang harus 2 kali bicara ya. Contohnya bersenang-senang. Bersenang-senang ini juga bisa pakai tanoshinde kudasai. Silakan bersenang-senang. Ini biasanya dipakai waktu kita party ya atau pesta.
kita semua pasti bersenang-senang. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Wah, kita sudah sampai di akhir nih. Sekarang kita akan belajar regain ber atau ber dengan cara pakai yang lain. Misalnya kerja. Untuk kerja ini kita tidak pakai bekerja ya. Kita pakai bekerja. Jadi be saja ya, R tidak ada. Kemudian selanjutnya adalah bertemu. Bertemu gengnya temu ya. Tapi temu kita jarang pakai. Kita biasanya pakai bertemu atau ketemu. Oke. Selanjutnya adalah berbicara. Berbicara gengnya bicara ya. Kita biasa pakai bicara. Untuk berbicara biasanya dipakai untuk tulisan saja. Dan ada juga berhenti. Berhenti gengnya adalah henti, tapi kita tidak pakai henti ya. Biasanya orang Indonesia kalau bilang berhenti pakainya stop. Bahasa Inggris ya, stop. Oke, sampai sini semuanya sudah paham? Wow, Reta, hari ini pelajarannya cukup mudah ya. Iya, pasti semuanya mengerti kan? Iya, tentu saja. Kalau sudah mengerti artinya ayo pakai. Iya. Supaya tidak lupa ya, Reta. Betul, dan supaya semuanya selangkah menuju orang Indonesia ya. Iya, supaya kita menjadi Indonesia jimpoy banget ya. Betul. Nah, ini ya tolong diingat ya, pelajaran hari ini memang kalau untuk bicara jarang dipakai ya, Reta. Biasanya kalau cara pakai ber plus kata kerja ini dipakai waktu baca atau tulisan. Jadi buat kalian yang mau ikut Kente, bagus untuk dihafalkan ya. Karena nanti waktu Kente soal seperti ber plus kata kerja ini banyak sekali. Betul, jadi semuanya harus latihan ya. Dan ingat cara-cara pakainya. Betul sekali. Dan perbanyak juga ya kosakata atau kata-kata yang harus diingat. Oke, belajar dengan kita hari ini sudah selesai. Iya, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, dan jangan lupa semuanya latihan di rumah. Bye-bye, sampai jumpa.